Halo semuanya, kali ini kita akan menjawab soal analogi lagi yang berjumlah 3 soal yang akan dimulai dari nomor 46, 47, dan 48. Oke, jadi di sini dikatakan bahwa api itu merupakan sumber panas. Sedangkan air adalah sumber apa gitu ya. Jadi kita perlu mencari jawaban yang sesuai dengan maksud dari si air ini, sebagaimana api yang merupakan sumber dari panas kayak gitu. Jadi di sini ada 4 pilihan jawaban. Mari kita mulai menjawab dari pilihan A. Yang pertama ada dingin. Air adalah sumber dingin. Ini enggak ya teman-teman. Jadi memang soal analogi itu membutuhkan logika atau pengetahuan umum. Kemudian lanjut lagi kelembaban. Nah, enggak juga ya teman-teman, air itu bukan juga sebagai satu-satunya sumber kelembaban. Kemudian lanjut lagi, air merupakan sumber energi. Nah, memang kita bisa menghasilkan energi dari air, misalnya kincir air, kincir angin yang bisa menghasilkan listrik itu. Tapi secara umum gitu ya, kita tidak hanya mengetahui bahwasanya si air ini merupakan sumber energi, karena ada banyak sekali sumber energi lain yang lebih umum gitu daripada air, sehingga C ini bisa menjadi pilihan jawaban. Jadi kita tandai saja dulu, tapi belum menjadi jawaban yang benar karena masih ada satu pilihan jawaban. Oke, jadi di sini yang terakhir adalah sumber kehidupan. Nah, jadi pilihan D ini benar banget ya teman-teman. Air itu merupakan sumber dari kehidupan karena air itu merupakan komponen utama dalam keberlangsungan kehidupan manusia gitu. Jadi kita membutuhkan air untuk minum, air untuk memasak, air untuk mencuci dan sebagainya, sehingga bisa dikatakan bahwasanya si air ini merupakan sumber kehidupan. Sebagian besar bumi ini juga diisi oleh air gitu ya. Jadi pilihan D ini merupakan pilihan yang tepat untuk soal nomor 46 gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Nah, di soal nomor 47 misalnya ya, jadi di soal nomor 47 itu dikatakan bahwa pohon adalah tumbuhan yang tinggi dan berakar, sedangkan rumput adalah tumbuhan yang apa kayak gitu. Jadi di sini ada 4 pilihan juga, maka kita perlu mencari pilihan jawaban yang paling benar di antara keempat ini. Jadi jika pohon itu merupakan tumbuhan yang tinggi dan berakar, maka rumput ini merupakan tumbuhan yang apa gitu. Jadi mari kita mulai jawab dari bagian A, berbunga. Apakah rumput itu merupakan tumbuhan yang berbunga? Enggak ya teman-teman, rumput justru bentuknya sangat sederhana sekali gitu, kayak gini misalnya, yang sering kita temui gitu di lapangan, atau rumput-rumput yang tumbuh liar, sehingga pilihan A ini kurang cocok dengan soal yang ditanyakan. Kemudian lanjut lagi, berdaun lebar. Nah, enggak juga ya teman-teman, seperti gambar ini si rumput ini daunnya enggak lebar sama sekali ya teman-teman, justru tipis dan kecil. Jadi bagian B juga masih belum tepat. Kemudian C, merambat akarnya ya bisa jadi, tapi akar dari rumput ini sangat
kecil sekali teman-teman. Jadi kalau dikatakan tumbuhan yang merambat juga enggak gitu ya, kecuali pohon bambu mungkin itu baru akarnya merambat kemana-mana gitu, sehingga pilihan C juga masih kurang tepat. Kemudian tumbuhan yang rendah, nah ini bisa menjadi pilihan jawaban karena memang rumput itu memiliki hubungan analogi dengan tumbuhan yang rendah, karena rumput umumnya itu memiliki batang yang pendek dan tumbuh biasanya di permukaan tanah, di lapangan, di taman, dan sebagainya. Sehingga pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor 47 ini adalah si D. Nah, bagi teman-teman yang masih merasa kesulitan untuk mengerjakan soal-soal seperti ini, jangan lupa untuk bergabung bersama kami di kelas ID, karena teman-teman akan mendapatkan pembahasan soal dari soal yang teman-teman kerjakan. Kemudian teman-teman akan merasakan simulasi mengerjakan soal yang disertai dengan batas waktu tertentu, sehingga tentu teman-teman bisa mengetahui sejauh mana kemampuan teman-teman dalam menjawab soal dan bisa mengatur strategi agar waktu yang diberikan itu cukup bagi teman-teman menyelesaikan soal tersebut. Nah, ketika teman-teman ini mau melakukan pembayaran, jangan lupa untuk memasukkan kode Mars ASN. Jadi ketika teman-teman memasukkan kode ini, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga gitu ya. Oke, teman-teman, mari kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, jadi di sini di nomor terakhir yaitu 48 ya, teman-teman. Nah, di sini dikatakan bahwasanya mentega itu merupakan produk hasil olahan susu, sedangkan minyak kelapa adalah produk hasil olahan apa gitu ya. Jadi sama seperti soal-soal sebelumnya, ada 4 pilihan jawaban. Jadi mari kita mulai jawab. Jadi yang A itu buah. Nah, minyak kelapa itu bukan merupakan produk hasil olahan dari buah kelapa ya, teman-teman. Justru ya kalau yang dari buah atau isinya si kelapa itu berupa santan ya. Santan yang bisa menjadi santan ketika isinya itu diparut kemudian diperas gitu ya. Mari kita jawab lagi di bagian B. Bunga juga enggak ya, teman-teman. Soalnya minyak kelapa ini itu apa ya, ranting-rantingnya mungkin bahasanya seperti rumput, jadi tipis, terus agak panjang dikit, tapi tidak berbunga gitu ya. Ada gimana ya, ada bunganya sih sedikit, tapi minyak kelapa ini bukan merupakan produk hasil olahan dari bunga kelapa gitu ya. Kemudian lanjut lagi biji. Nah, biji ini bisa jadi karena memang si minyak kelapa ini dihasilkan dari si biji kelapa. Kemudian yang terakhir ada daun. Ini daun enggak ya, teman-teman? Karena daun dari si kelapa itu bentuknya kayak gini. Dan minyak kelapa itu bukan merupakan produk hasil olahan dari daun kelapa. Si minyak kelapa ini merupakan produk hasil olahan biji kelapa yang sudah diproses sehingga menghasilkan minyak kelapa. Jadi pilihan jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian C. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk nonton video-video dari Mars Entertainment berikutnya, karena di channel ini teman-teman akan mendapatkan berbagai informasi penting tentang CPNS dan lainnya. Oke, terima kasih.